Frater. Ya, Yang Frater. penting kita semua bisa berdoa di tempat kita masing-masing, itu harapannya ya. Betul, Frater. Jadi gimana, sehat semua? Sehat, Frater. Puji Tuhan, sehat, Frater. Oh, mantap lah. Frater gimana? Frater gimana Ini sehat, sehat, Frater? sehat. Sini juga. Puji Tuhan. Ini dari mana aja ini yang hadir ini? Frater, Halo. Pasar Halo, Merah, halo, ada Frater Fian hadir. Cibua. Pasar Merah hadir. Kenapa? Pasar Merah hadir, Frater. Oh, Pasar Merah. Terus ada Brastagi juga ada. Ini dari mana aja nih? Pasar Merah. Dari Nias juga lumayan banyak ya, Nias. Intinya sehat-sehat semua, kita apa namanya? Semangat. Koneksi, Frater. Kenapa? Halo, Frater. Jaringannya kurang bagus ya, Frater? Iya, hujan di sini, hujan. Tiba-tiba hujan deras. Jangan lupa ya nanti, jangan lupa ya, Frater, SS. Hah? SS kami, Frater. Kenapa? SS kami, Frater, SS. SS. Oh, kayaknya lebih bagus di handphone kalian, di handphone. Kalau laptop kan kecil-kecil. Kalau layar Apa, handphone kan Frater? Sambil megang rosario, Pak. Sambil megang rosario, Frater. Kelihatan semua, Frater. Biarpun kecil. Iya, kalau di HP kan cuma satu-satu, Frater. Oh, Paling cuma 4. Paling banyak 4, Frater. oke. Masalahnya wajahnya Ayo, nggak mana, nampak guys? ini. Wajahnya nggak Mana nampak rosarionya, semua. guys? Jangan bilang ETR kalau mau di SS belum percaya aku. Tarik, Makanya sis. harus tampil apa, ceria terus lah. Harus ceria terus. Bilang 1, 2, 3 ETR bertawa aku. Ini rosarioku, mana rosariomu? Iya, tunjukkan semua rosarionya. Rosario. Ayo, ayo. Iya ya. Ayo, mana rosarionya, guys, biar di SS. Ayo, guys. Tarik, sis. Ada yang mau sharing ini, ada yang mau sharing. Ini udah 1 minggu berlalu, ada sharingnya. Yang mau sharing bisa ya. Pengalaman 1 minggu ini gimana? Giliran ditanya sharing, dulu, diam Pak. semua ya. Udah kering gigi ini. Hah? Gigi ini, Frater. Ini mana rosariomu, Frater? Nggak usah nunggu di screenshot, harus senyum terus, senyum, ceria. Karena kita nggak tahu kapan datang Tuhan ya kan, maka harus siapkan hati. Oh iya, harus senyum terus ya, Frater. Oke. Kurang lebih seperti itu, nggak tahu kapan di screenshot, Siap. terus dijaga-jaga terus. Ya. Aduh. Yang penting sehat, itu Jelas yang kita kali, ini. Kapusin. Pertanyaannya gimana sih? Udah jelas Kapusin kali. Kenapa? Udah jelas Kapusinnya kan, Frater. Ditanya lagi orang. Iya, saya Kapusin. Mungkin di tempat Tarik, lain sis. belum tahu. Ada Nia Sinaga, Juita Stanggang, Mardiana Lorenza, Santilia Sihotang,
Tri Panjaitan, Triana Manalu. Cornelia Tarigan itu, Frater. Apa? Cornelia Tarigan. Cornelia Tarigan, ada Lydia Repega. 3 kali itu, Frater. Hah? Anjay. Kenapa anjay? Apa itu? Irgi Hiskia, Aduh. Tiba-tiba Apela, anjay. Hari sis. Dengar polisi gak enak. ayo diputar. Aku cek dulu. Tunjukkan dulu wajahnya semuanya. Aku mau cek dulu. Tianjin Oke. Frater. ada Santilia Sihotang. SND apa ini? Lisenia Regita. Irgi Hiskia situ orang ini. Ada Betania Marbu. Oke, ada Benedikta Broginting, Majua-Jua. Mardiana, udah tadi Mardiana Lorenza. Ada Jojo kita Krida. Majua-Jua. Megareta Meli. Desi Sembiring. Yohana Stefania, Lydia Revega, udah tadi ya. Anastasia, Klanorika. Emia Ekaristi Sembiring. Datang dari Sepemalam. Sepemalam Brastagi, Mei. Salam ya sama Pastor Krater di situ. Mei Jebua. Octavia Stanggang. Ayam apa, Frater? Aku tengok Nias itu, ayam Kanias. Oke lah, yang penting sehat-sehat semua. Di sini juga sehat. Besok Kristus Raja ya kan, walaupun karena COVID nggak ada pasti perayaan besar ya. Biasanya Kristus Raja kan meriah kan? Iya, Frater. Meriah Kali ini kabun. beginilah. Mananya? Mau nanya itu, Frater. Kenapa? Frater, ada yang mau nanya itu. Ada yang mau nanya. Silakan. Yang mau bertanya silakan ya. Frater, saya mau menyampaikan sesuatu. Siapa ini? Vian Jebua. Iya, Frater, saya adiknya Tian Zegua. Oke, dari mana kamu? Dari Nias, Frater. Dari Nias. Paroki mana? Ya. Paroki San Suci Nias Barat. Oh, Nias Barat. Pastor siapa di situ? Kamu kenal? Pastor Boni. Boni. Oh, kurang kenal. Apa yang mau kau tanya? Bantu yang lagi sakit. Kenapa? Tidak dengar apa? Saya mau minta bantu kalian yang benar-benar. Aku nggak dengar apa-apa loh. Bisa kamu ketik aja di ini, di kolom chat ya. Oh iya, Pak. Karena nggak jelas suaranya. Mungkin Iya. sinyal saya kurang bagus nih.
yang lain kalau mau bertanya bisa ya. Kalau saya tahu saya jawab, kalau enggak nanti kita belajar bersama. Oh, ini ada LSND dari Kupang, NTT. Oh, lagi di Medan. SND. SND. Itu di mana ya? Berarti ini calon suster, mantap lah. Oh, SD suster. Apa kepanjangan SND? SND. Mana tadi? L. Teman-teman ada rupanya sini calon suster ya, teman kita. Sharing-sharing dong. Itu. Ayo, kenapa diam semua? Mana yang mau bertanya tadi? Kurang jelas suaranya, Prater. Ya, ini Frater maksudnya dari stasiun induk apa sih? Nah, ini. Jadi selama ini kan yang dinamakan stasiun induk itu gereja paroki. Gereja paroki itu umumnya kalau di beberapa daerah itu disebut dengan stasiun induk. Gitu. Jadi itu maksudnya, berarti itu yang di gereja parokinya. Misalnya kayak saya kan di Saribudolok, paroki Saribudolok, maka stasi di Saribudolok itu sering dikatakan sebagai stasi induk. Nah, tetapi untuk beberapa tahun ke depan ini tidak dipakai lagi istilah seperti itu. Karena gereja paroki itu tidak termasuk stasi lagi dia, tetapi menjadi nama paroki itu sendiri. Begitu. Tapi selama ini yang sering itulah stasi induk katanya, berarti dia anak paroki. Induk. Gitu istilahnya. Maka tadi Frater boleh nanya, Frater? Silakan, silakan. Satu-satu ngomong, Bang. Yang mau bertanya silakan, atau sharing juga boleh. Ya. Frater mau nanya nih. Inti daripada perayaan Kristus Raja itu intinya apa, Frater? Banyak kan di meriah Kristus Raja katanya harus meriah begini begitu. Nah, inti dari Kristus Raja itu apa? Oh, inti dari Kristus Raja itu ya perayaannya, Frater. Lebih mengenang itu kan karena mengapa dipestakan begitu meriah, pertama karena di situ kan bisa dibilang akhir dari penanggalan kita begitu. Artinya dalam gereja kita penanggalannya berakhir dengan Kristus Raja. Nanti minggu berikutnya itu kan udah penanggalan baru, artinya tahun baru begitulah dalam penanggalan kita. Itu satu. Kemudian Kristus Raja juga mau mengenangkan atau merayakan bahwa ya Yesus itu sebagai Raja semesta alam, artinya Raja segala alam semesta ini. Jadi sebagai Raja kita harus merayakannya begitu. Artinya Dia yang maha kuasa, maha besar, maha segalanya, artinya Raja segala raja. Nah, tetapi dia bukan raja yang sebagaimana dikenal dunia. Kalau dunia kan di kerajaan dunia pasti orang yang haus kekuasaan, orang yang ya harus dihargai, dilayani, berkuasa atas semuanya, dalam arti kadang mungkin menindas kan, tetapi dia raja yang membawa cinta kasih begitu. Lebih ke situ sih, artinya Allah itu ya, atau Yesus itu sendiri sebagai penguasa atas segala alam yang kita tempati ini. Lebih ke situ arahnya. Dan dialah Raja segala raja. Dialah Raja kita. Yang punya kuasa atas hidup kita. Dialah, maka dipestakan begitu meriah. Kurang lebih seperti itu sederhananya. Maka sangat meriah dibuatkan. Terima kasih, Frater. Dan disitulah berakhir penanggalan kita tahun A. Maka minggu depan itu udah masuk tahun B begitu. Minggu depan udah ini kan, udah Advent. Iya. Bentar. Udah sadarnya kalian mau Advent atau udah merasa Natal kalian?
dong, sadar. Sadar. Fer. Ah, kan udah merasa nakal kalian. Tahu ada Frater, mana tahu ada Natal deh. Kenapa? Mana tahu ada Pengaruh. Natal virtual. Pengaruh non-Katolik kan? Natal virtual, Frater. Kalau itu kita lihat lah nanti. Mana tahu dipengaruhi non-Katolik kalian. Artinya bulan 12 tanggal 1 udah merasa Natal. Biasanya kan Frater itu malam minggu ke gereja terus latihan kor. Iya, ya udah Digenjot, mulai terasa kan? digenjot kornya. Iya, Frater. Mulai terasa. Enggak, ini begitu nggak ada latihan kor jadi nggak tahu lagi not. Ya, sendiri-sendiri kan bisa. Bisa, tapi partiturnya tinggal di gereja, Teh. Kenapa? Partitur Partiturnya tinggal di gereja, partitur nggak boleh dibawa. boleh dibawa sama Kan bisa lihat di internet banyak itu. Wah, jangan cari alasan. Di internet banyak kok teks-teks. Kan bisa kalian apa latihan virtual. latihan virtual nanti. Kalau virtual Kenapa ini? Saya kan Frater. Nang malu sang akala, nang rope halisuk sungi, nggak ada lagi Frater. Intinya tetap semangat. Artinya kita taat sama pemerintah setempat, itu satu hal yang harus kita ini ya. Jangan buat sesuatu hal yang berlawanan dengan aturan pemerintah kan. Kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Oh ini udah masuk ya. Aku coba apa dulu. Shalom Frater, Shalom juga buat teman-teman lain. Saya adiknya, oke, saya mau minta bantu buat berdoa buat ayah saya yang lagi sakit, semoga beliau lekas disembuhkan dan dosanya diampuni oleh Bapak di surga. Oke, kita doakan orang tua dari Vian Jebua, ternyata lagi sakit ya Bapak itu. Atau ini tadi yang minta didoakan juga kan? Itu semua orang sakit kita doakan ya. Oh, ternyata kepanjangan dari SND itu adalah Santa Bunda Maria, Sœurs de Notre Dame. Jadi yang teman-teman yang cewek yang belum dapat pasangan bisa lah ke sini kan. Teh telur. Bisa apa jual tes telur itu? Bisa lah ke SND Santa Bunda Maria di Medan. Di Medan ini ya. Dari Kupang aja Sapa dulu datang. Frater, sapa dulu Di Santilia Palembang, itu di Palembang kayaknya tapi sekarang di Medan. Oh, di Palembang ya. Iya, tapi ikutnya di Medan. Karena Oh, sekarang di Medan. berarti ada di ikutnya Medan. online. Oh iya. Iya. Oke, salam lah, semangat ya. Nama aslinya siapa ini? L nama Iya. aslinya. Nah, kita doakan teman Iya, kita betul. L yang dia mau jadi suster. Yang mau ikut boleh ya. Mana tahu si Alfonita, si Mega, si Juita, si Desi, Iya. Marta. Mana tahu mau ikut jadi suster boleh. Nia masuk kok suster Nia Sinaga. Nia siapa lagi? Nia jangan takut lah mencoba. Gitu sih. Seru. Ada sih nggak enaknya, ada di mana-mana juga ada kok nggak enaknya. Kalau nggak tahan keluar kan gampang. Banyak yang Tidak Ter. itu juga, Insya Allah. Frater. Kan masing-masing juga kan dari panggilannya. Kenapa? Pribadi masing-masing kan berbeda, ada yang bertahan. Kan Itulah. dari pribadi masing-masing kan, Kak Frater. Iya benar sekali. Artinya kalau ada sedikit
Kalau sedikit pun panggilannya, nggak apa-apa. Coba aja masuk. Biarkan Tuhan berkarya kan. Gitu sih. Jadi gimana ini? Kayaknya pihak Zoom memberi waktu kita lebih lama ini. Belum ada tanda-tanda. Bagus lah, Prater. Itulah. Iya. Iya, betul. Iya, karena Enak, malam Frater. minggu kenapa yang jomblo sepertinya? Kenapa? Malam minggunya sama Frater kan enak. Iyalah, ya. Daripada malam minggu keluar Kenapa? terganteng. Terganteng kan? Oke. Cus, ada Frater, Kenapa? ada koronces katanya. Ada apa? Koron. Enggak dengar aku, enggak dengar. Koronces, corona. Corona. Oh, corona. Itu guys. Siapa itu? Kami Enggak, Prater, enggak. Kamu goman, Prater. Enggak. Martiana. Martiana. Sikit. Oh ya enggak, Cornelia. Evivan, aku Kan nggomannya. dari kandu, Prater. Aku ikan asin. Mana itu, Prater? Entah betul. Gue Bagi-bagi lah, Ter. Nakana melaska. gue macam na, Prater. Ikan asin say. Kalian udah makan ini kan? Anak-anak muda jangan Prater, terlalu makan. enggak. enggak man Frater. Oh, mantap. Saja aku tanya. Malam, Prater, malam. Iya, malam. Malam, Ini, Ter, malam. kalau sini gini kayaknya satu orang ini. Orang. Aku mau sapa dulu ya. Ini ada Si Pitu ama di Frater, si Pitu ama. itu ama. Ama di Ini ada 2 orang, Mega, Reta, Meli. Itu namanya ya, si Mega, si Reta ya. Yang kembarnya kalian? Ternya sih lah, Ter. Nyanyi apa kita? Nyanyilah teman kalian. Si Malik kamu. Hah? stik kayak Frater. Rumah lusang enggak stik. Aku nggak tahu main gitar. Gimana? Prater, enggak tidak goyang. Kalau Tokan main gitar Frater. harus ada teks. Gendang gitu. Tarik sis. Tarik, Tarik sis. Kalian putar namanya lagu TikTok biar bikin gerakan masing-masing. Yang gini-gini lah Frater. Ha. Gini. Yang lagu Doa Seorang Anak. Di dalam ruangmu kau sebut nama, di dalam harap kau sebut nama, Ayo, kita kasih apa keren. Biarlah namamu di hatiku, tak dapat ku balas cintamu Sabar. akan ku lupakan. Ketawa ini. Suara menggemiskan. Agar lanjut umurmu di bumi, Dan kasih sayangmu padaku ada aku
lindungi ayah ibu dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Oke. Lain dong, Frater. Kenapa? Lagu lain, Frater. Ai, aku nggak tahu main gitar. Tambo, 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 tambo. tambo, Itu main Frater. Yang lagu Ambon itu, Frater. Lagu Ambon. Lagu Ambon. Lagu Ambon. Aduh gimana le, Yesusku baik le, yang itu, Frater. Oke, coba Frater. apa materi? Gak hafal aku. Gak mungkin gak hafal kalau dibikin TikToknya kok. Please. Yesusku baik le, tiada lama demi kami umatnya. Aku cari yang mana sama Tuhan. Gimana Leo yang kau banyak le, mereka itu dan juga sayang apa ini? Udah jual kita aku tere. Iya. Udah mau bikin TikTok aku jadinya. Udah mau sesuai kali aku, Frater. Langsung buatin jadi sound di TikTok, Frater. Hah? Langsung buat soundnya di TikTok. Versi OMK. Siapa dulu nih? Siapa dulu Nia Sinaga itu yang riaknya dia? Nia Sinaga, halo Nia Sinaga. Iya, Frater. Iya dari tadi. Mimpi kau. Kayaknya dia dari tadi ini. Minimak. Kenapa? Ada yang saling kenal di sini? Aku akan Frater. Ada? Kena kalau paling. Ada terbang Mario. Kenapa? Mario. Kali bilang Bang Mari. Mario, Frater. Bang Mario. Apa Mario? Sama Frater. Kenapa? Frater. TikToknya di Zoom. Kenapa? Aku di bawah tadi di antara mengalami Kasihmu. ku rasakan damai sabdamu bagai air yang mengalir masa hidup panas terik Di hatiku. sekarang ini ku rasakan
hati. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan aku tempat dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan. Dari antaranya. Oke, mantap. Ayo yang mana kalian ini? Nyanyi kalian situ. Ini siapa ya? Frater, Oh ya, Fadla. Mazmur besok bisa? Mazmur besok? Apa mazmurnya besok? Kebetulan aku bertugas juga kurasa besok. Sama, aku juga. Dapat panggilan dadakan tadi. Ntar ya, aku cek dulu. Kita cek ya. Ada yang bertugas besok. Kalian udah bisa besok kah? Saya Bisa offline kalian besok atau gimana? Streaming. gereja Fadla. Frater. Streaming. Gak ada petugas kalian. Semangat. Semangat. Hari Semongko yang bertugas ya. Semongko yang bertugas. Semangat ya Terima kasih Bang Mario. Jangan bikin malu. Tarik sih, semongko. Semoga nggak bikin malu. Semongko. Aku cek dulu ya. Suara Bang Mario. Satu lima empat. Siapa kalian dulu calon suster itu, guys? Namanya. Si L. Oke. Mana tahu ada panggilan kalian ke sana kan? Kak Santilia sudah bisa daftar. Minggu kau berapa jawab. Gimana baru main sama aku? Kalau si Santili hanya Tito aja jadi otaknya. Dari tadi goyang-goyang dia. Gembala, Suara Bang Mario. gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang ketinggian ya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Tuhan Frater, adalah sebentar boleh bertanya? gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku tuntunnya di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Semua. Tuhanlah gembalaku, kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, akan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan piala aku melimpah. Tuhanlah Gembala kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, akan kekurangan aku. Haleluya. Do re do mi sol la do si sol. Haleluya. Haleluya. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang telah tiba. Kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya. 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 Oke, mantap. Good. Frater, mau bertanya? Ya, silakan. Besok hari Minggu apa? Oh ya Allah, kamu ini umat Katolik atau Minggu Pak. besok itu Minggu hari-hari kebersamaan. sengaja. Minggu Palor. Gini, Besok Puska. soalnya gini. Gereja kami baru buka besok. Gereja kalian baru buka besok. Ya udah nggak apa-apa. Iya, Minggu makanya. udah Kristus Raja besok ya. Udah habis satu lingkaran penanggalan liturgi. Besok Kristus Raja. Paroki mana Kinkam kurang? Paroki SPP Kabanzahe. SPP lo nggak talang gerejana. Tahu kalian bahasa Taro? Semua udah buka, baru stasi Kutambelin, Enggak, stasi Kutambelin Frater. Kutambelin lo nggak talang. Besok Ya, pembukaan udah, Frater, besok buka. Besok udah buka, misa kalian nggak? Enggak. Pokoknya terjemahannya di bawah ini itu. Saya nanya, kenapa belum buka gereja kalian gitu? Oh, itu yang kami bicarakan. Jadi besok katanya baru buka gereja di Kutambelin. Kutambelin arah kemana itu ya Kutambelin?
Jalan ke Siosar, Prater. Siosar tahu kan? Oh, Siosar Puncak 2000 ya. Iya, enak kali Iya. lagi kan, dekat Puncak 2000. Nggak ada villa di situ. Banyak kali villa situ. Bukan villa, kapel, Prater. Bukan villa yang dicari, kapel. Jadi, kapel. Dulu kami, Prater. Oh iya, ada Santa kapel. Ada Santa Faustina. kapel Kerahiman Ilahi situ kan. Jadi teman-teman Prater yang cari villa, bukan kapel. ya, villa juga banyak situ. Itu kan usaha sekarang situ villa. Tapi di situ juga itu apa namanya kapel Kerahiman Ilahi itu kan. Bagus sih. Jadi teman-teman yang ada di Keuskupan Agung Medan, misalnya yang di Medan atau yang di daerah mana ya, Siantar misalnya. Kalau mau jalan-jalan ke Siosar itu jangan lewatkan itu, ada rumah doa kita di situ bagus, ada jalan salibnya, ada salibnya yang besar, ada Gua Marianya. Tapi belum ada sih suster di situ. Rencana sih akan ada suster, ada pastornya. Jadi rumah retret juga bisa. Bagus. Sedikit pemberitaan juga, Prater. Ya. Asyik santuy. Sedikit, Prater. Saya Uskupan Oke, silakan. Eh, Kita hari dengarkan. Minggu nggak dibuka. Hah? Hari Minggu nggak dibuka ya? Nggak dibuka. Ih, sayang kali. Ya, hari-hari biasa kan hari Minggu dijadiin tempat pacaran, jadi ditutup dia. Oh, iya ya. Karena memang belum ada kan yang misalnya Pasar Cilia. suster. Iya, kalau mau pacaran jangan ke sana. Kalau ke sana mau Belum ada, berdoa. tapi di sana atapnya udah ada, jalan salibnya udah panjang lah, Iya. dikelilingi. Tapi dibersihkan kan? Ya dibersihkan setiap hari juga ada, selain hari Minggu cuma ditutup. Nah itu Iya, tadi ya. digunakan tidak dengan keperluannya, makanya ditutup. Dan udah dapat air di situ, udah dapat air. Udah berat. Sudah ya? Kalian Pak. Berarti udah bagus lah itu. Pasti nggak lama lagi akan ada suster kita di situ, ada pastornya juga. Karena akan dikembangkan sih untuk jadi tempat wisata rohani gitu. Bagus ya. Gitu, begitu. Ada lagi yang Prater mau mau nanya lagi. silakan. Siapa lagi nih? Masih Cornelia. Masih dengan Cornelia. Oke, silakan. Hari itu ada kawan yang nanya, kenapa orang Kristen nerima tubuh dan darah Kristus itu cuman saat perjamuan kudus, mereka cuman 2 kali dalam setahun katanya, tapi orang Katolik setiap misa. Oh. Bukan apa tadi orang Katolik kenapa? Tiap minggu. Kalau orang Katolik kan bukan tiap minggu, nerima tubuh Kristus itu kan tiap misa. Oh, salah dia, bukan hanya tiap minggu, tiap hari malah. Dan kita mengimani bahwa yang kita terima itu adalah tubuh dan darah Kristus sendiri yang kita imani sebagai sumber hidup. Artinya itulah menjadi sumber hidup kita setiap saat. Maka sebenarnya Gereja Katolik itu menyediakan itu menerima komuni kudus itu setiap hari. Maka ada misa harian. Kalau kami kaum berjubah itu tidak misa, itu seperti ada yang hilang begitu. Karena itu menjadi sumber hidup, maka dia yang menjadi roti hidup. Di situ letaknya. Maka kalau dia bilang hanya sekali seminggu, sebenarnya dia salah. Karena kita setiap hari. Tapi umat biasa karena kesibukan, tidak bisa mengikuti. Tapi banyak juga umat kita yang menyempatkan diri ikut misa harian. Misalnya yang di paroki-paroki dia ikut. Karena misalnya misa jam 6 atau jam tengah 7. Jadi mereka masih sempat ikut begitu. Karena konsep kita atau pemahaman kita, itu makanan rohani kita setiap hari gitu. Maka dengan itu kita tidak akan pernah kelaparan karena yang kita terima itu tubuh dan darah Kristus sendiri. Sedangkan kalau konsep mereka perjamuan kudus, kalau saya tidak salah hanya sejenis yang mengenangkan bahwa pernah dibuat Yesus seperti itu. Gitu. Maka mungkin hanya sekali, nggak tahu berapa ukuran mereka, tapi kalau dia bilang 2 kali setahun, mungkin itu konsep mereka. Dan mereka
yang bisa menerima itu kalau nggak saya tidak salah yang naik CD ya, yang udah naik CD ya istilahnya. Maka sering juga mereka mengatakan kenapa kami tidak bisa menerima di Katolik, padahal kami sudah naik CD. Ya kita tidak mengizinkan karena syarat untuk bisa menerima komuni kudus atau tubuh Kristus itu yang pertama dia tidak terhalang. Artinya tidak terhalang itu tidak memiliki dosa berat atau tidak ada kasus-kasus tertentu dalam gereja Katolik yang membuat dia tidak bisa menerima haknya sebagai warga Katolik pada umumnya. Misalnya dia menikah tanpa menikah 2 kali misalnya. Dia tetap di Katolik tapi dia tidak bisa menerima komuni kudus. Nah, misalnya seperti itu kan. Nah, kemudian syaratnya juga harus Katolik, dibaptis di Katolik dan sudah terima komuni pertama. Sedangkan mereka, walaupun dia sudah naik CD di gerejanya, kita tidak mengakui itu dia sebagai seorang Katolik, maka tidak bisa. Gitu. Hal-hal seperti itu sering sih mereka lontarkan ke kita, maka teman-teman kiranya bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Bisa juga nanti searching di internet, mengapa misalnya Protestan tidak bisa menyambut di Katolik, ada itu dijelaskan. Saya sarankan kalau mau lihat blog atau web begitu, lihatlah katolisitas. Katolisitas itu bagus menerangkan, sederhana bahasanya dan mendetail dia, begitu. Baguslah. Artinya apapun yang kita cari umumnya ada di situ. Ada juga pertanyaan-pertanyaan praktis di bawah artikelnya sehingga kita terbantu. Karena yang bertanya kan awam biasa dengan pengalaman masing-masing dan dicoba dibantu dijawab oleh Romo atau yang menangani web itu. Jadi bagus. Saya sarankan baca-bacalah itu. Entah apapun topiknya ketik aja, tapi sertakan di situ katolisitas supaya langsung dirujuk ke webnya itu gitu. Karena takutnya nanti kita baca dari sudut pandang teolog lain atau orang-orang non-Katolik jadi salah nanti konsep kita begitu. Gitu sih. Jadi mengenai mengapa kita setiap minggu katanya, walaupun kasus yang terjadi tidak setiap minggu juga kita bisa terima kan karena kekurangan imam. Maka laki-laki yang di sini jangan takut masuk jadi pastor karena masih kita kurang pastor. Katanya sekali seminggu, nyatanya masih banyak umat kita yang tidak bisa terima komunis sekali seminggu. 3 kali. No. Pak itu udah syukur. No. Bahkan Prater, aku ada nanya nih. Aku ada pertanyaan nih, Prater. Ya sila. Halo, Prater. Begini, Prater. Kita Katolik semua di sini kan? Nanti ada yang tersinggung pula. Kayak minggu lalu. Kayak minggu lalu kan ada Protestan katanya. Alhamdulillah ya Katolik. Oke. Alhamdulillah bodoh. Udah Santi, main Tito aja kau. Oke. Gini kan di Kristen yang lain nih ada pertanyaan yang sering dan lumrah ditanyakan, kenapa Katolik itu seperti menyembah Bunda Maria, menyembah patungnya gitu, kayak kita itu menyembah berhala. Kenapa? Menyembah Bunda Maria? Menyembah Bunda Maria itu ibaratnya kayak seperti umat Katolik itu seperti menyembah berhala gitu, Frater. Tentang Bunda Maria ya? Bagi mereka itu yang sah. Kalau bagi mereka Snack. Kenapa tadi Mario? Tentang Bunda Maria kayaknya tadi ya? yang lain gini, Frater. Yang lain seakan-akan itu tidak ada dan kita seperti menyembah patung atau berhala.
Kenapa pesan tiga? Jangan bahas patung atau Bunda Maria. Putus-putus lo suaramu. Ingin tahu, mungkin tanya. Sudah dibuat. Halo. Tadi pertanyaan tentang Bunda Maria sama patung kah atau gimana? Menyembah berhala, brother. Menyembah berhala. Berdoa kepada Maria itu, berdoa kepada Maria itu seperti kita menyembah berhala bagi mereka, bagi yang lain. Oh, baik. Jadi didiskreditkan bahwa kita ya berhala. Iya. Baik, untuk itu mereka salah konsep atau mungkin kita juga salah menjelaskan ke teman-teman kita non-Katolik ya. Doa kita itu nggak pernah ditujukan kepada Bunda Maria. Kita berdoa kepada Allah ya. Kita berdoa kepada Allah, tetapi kita memohonkan doa-doa dari Bunda Maria. Nah, kalau kepada Yesus kita berdoa, kita bisa saja berdoa melalui Maria. Nah, tetapi tujuan doa kita itu selalu kepada Allah sebenarnya. Nah, maka kalau mereka katakan kita berdoa kepada Bunda Maria itu salah. Kalau kita baca atau kita lihatlah doa Salam Maria. Coba pahamilah isi doa Salam Maria, apa isinya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Nah, artinya kita tidak menyampaikan doa kita kepada Bunda. Nah, tetapi kita yakini, kita imani bahwa Bunda Maria seorang pendoa, maka kita mohon supaya dia mendoakan kita. Itu. Jadi, walaupun kita tadi doa rosario, itu doa kita bukan kepada Bunda Maria, bukan. Nah, doa kita tetap diarahkan kepada Allah, tetapi bersama dengan Bunda Maria. Jadi, itu konsep mereka sih, sehingga ketika kita, kalau mereka mau belajar sih akan terima pendapat atau penjelasan kita, tetapi kalau tujuannya hanya untuk mencari persoalan, mau sebagus apapun kita jelaskan, mereka tidak akan terima. Maka lebih ke, ya katakan apa yang mau katakan, tapi saya yang menghidupi iman saya, gitu aja sih prinsip kita. Yang penting kita coba jelaskan dengan baik. Tapi itu ya, kadang kita umat Katolik juga salah dalam arti ada yang mengatakan Allah saya Yesus dan Maria, katanya gitu. Mana pernah Allah kita Maria, kan enggak. Nah, maka jangan juga salah menjelaskan kepada mereka. Pokoknya aku cinta Maria dan Allahku itu Maria, katanya gitu kan. Salah juga kan. Nah, praktek-praktek devosi kita kepada Bunda Maria juga kadang terlalu berlebih sehingga kita lupa sebenarnya kita itu tujuan kita pertama itu kepada Allah sendiri, bahwa dengan devosi kepada Bunda Maria kita diharapkan semakin dekat kepada Allah, bukan menggantikan posisi Allah. Dan gereja kita tidak pernah menggantikan posisi Allah. Nah, gereja kita menghormati Bunda Maria karena perannya yang memang sangat luar biasa dalam gereja kita. Dan Bunda Maria sudah disiapkan sejak awal untuk menjalankan peran ini. Maka itu yang kita rayakan hari ini, tanggal 21 November, di mana Bunda Maria dipersembahkan di bait Allah. Artinya dipersembahkan hidupnya untuk Allah. Dan di situ dikatakan bagaimana dia senang luar biasa karena bisa melayani Allah. Nah, dan dia senang mengandung Yesus karena dia imani Yesus itu nantinya yang akan menjadi Tuhannya. Begitu. Jadi, semuanya dia lakukan itu lebih pada pelayanan atau ketaatannya kepada Allah, gitu. Dan dia menjadi model kita dalam beriman, nah, gitu. Jadi supaya teman-teman juga bisa menjelaskan kepada teman-teman non-Katolik bahwa kita tidak mengalahkan Maria, bukan. Kita hanya menghormati dan meneladani Bunda Maria karena Yesus sendiri kan yang ini mengatakan ketika disalib itu bahwa Bunda Maria akan menjadi bunda seluruh umat beriman. Bunda gereja, bunda kita, gitu. Dan kita anak-anaknya. Bagaimanalah kita kepada mama kita kan?
sering kita minta doakan kepada mama kita kan. Nah, kurang lebih seperti itulah analoginya. Gitu. Jadi kalau dikatakan kita menyembah berhala karena itu ya mereka salah konsepnya. Kita tidak ada menyembah berhala. Dengan patung-patung mereka katakan kita menyembah berhala. Enggak. Bahkan mereka kalau mengatakan dengan patung kita juga menyembah berhala, sebenarnya mereka juga menyembah berhala kan. Di gereja mereka ada kadang gambar, ada kadang salib, begitu kan. Itu kan kalau kita menjadikan itu Allah baru menyembah berhala. Nah, Allah kita kan bukan patung itu. Patung itu hanya membantu kita untuk semakin bisa mengenal Yesus, semakin bisa mengenal Allah, atau semakin terbantu kita situasi kita. Misalnya tadi dengan Zoom itu kan terganggu kita kalau berisik sana berisik sini misalnya gitu kan. Nah, tetapi dengan ada rosario, ada lilin, nah, kita dibantu untuk fokus kepada apa yang kita doakan atau kepada Tuhan yang menjadi tujuan doa kita. Udah ada pun itu kadang kita melantur juga kan, nggak tahu yang lain. Nah, udah sedemikian rupa pun dibantu kita, kadang pikiran kita tidak terkontrol kan, masih ingat mungkin PR-nya belum selesai, masih ingat mungkin persoalan percintaannya dengan si doi misalnya, atau masalah pekerjaan atau masalah keluarga. Kadang pikiran kita belum bisa kita fokuskan walaupun sudah dibantu sedemikian rupa dengan berbagai sarana-sarana yang mencoba membuat kita fokus. Kadang melantur juga kan. Nah, itu karena gereja menyadari kelemahan kita sebagai manusia itu sih. Nah, maka dibuat sarana sedemikian rupa. Tetapi ingat, bukan itu Allah kita, bukan. Maka ketika dihancurkan pun misalnya patung Bunda Maria, dihancurkan salib yang di gereja, kita tetapnya punya Tuhan. Tidak jadi hancur Tuhan kita. Gitu. Nah, maka sering juga kan teman-teman kita mengutip bahwa dikatakan jangan membuat patung. Sebenarnya ada saatnya Tuhan diminta kita membuat patung itu ketika kerub atau itu di ayat mana itu mengenai membuat patung. Ya, tetapi bukan mengatakan bahwa itu menjadi Tuhan kita, bukan mengatakan itu harus kita sembah, bukan. Gitu. Gitu sih, teman-teman. Artinya soal hal-hal seperti ini sering dijadikan teman-teman yang non-Katolik alat untuk menyerang kita. Maka ketika kita tidak punya dasar yang kuat, kita bisa goyah gitu. Nah, ya udah banyak yang bikin gerakan TikTok tuh. Si Santi, si Tarik. Si Santi itu, Frater. Nah, pertanyaan kedua, Frater. Nah, silakan. Ini aku gimana, Frater ya? Masalah Allah Tritunggal itu, Frater. Katanya Allah Katolik itu ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus katanya kan. Padahal menurut saya itu 1 kan gitu. Tritunggal kan gitu. Tritunggal. Ya. 3 tapi 1 tapi 3 kan gitu. Jadi konsep yang Allah Tritunggal itu seperti apa, Frater? Terima kasih. Oke, baik. Konsep Tritunggal ini memang kadang kalau hanya menggunakan akal sehat bisa bingung sendiri kita, gitu kan. Bahkan kami di bangku kuliah juga lama untuk membuat jelas tentang Allah Tritunggal, dan memahami Allah Tritunggal kita nggak bisa lari dari iman, ya. Karena kalau nggak ada iman kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Tritunggal. Tetapi secara singkat bisa dikatakan seperti ini. Allah itu 1, ya kan, Esa, Allah yang Esa, ya. Tetapi untuk membantu kita, umat manusia, Allah yang maha segalanya itu, yang mungkin kita tidak kenal, dan mungkin umat muslim punya konsep seperti itu kan, Allah itu tidak mereka kenal bagaimana wujudnya. Dan kita juga tidak kenal Allah kalau dia tidak hadir dalam hidup kita. Atau kalau Allah itu tidak merendahkan diri, itulah istilahnya, kalau dalam gereja kita dikatakan inkarnasi, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, yaitu dalam diri Yesus Kristus yang sama dengan kita manusia biasa. Yesus itu sungguh manusia, dan dia juga sungguh sebagai Allah. Ya kan? Dan Yesus itu kita namai sebagai putra. Maka ada Allah Bapa, itulah yang di surga itu, ya kan? Yang kita tidak tahu wujudnya itu. Itulah Allah. Tetapi kita mengenal Allah yang tidak kita kenal itu dengan kehadiran Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan,
kamu mengenal Allah dengan mengenal saya, ya kan? Maka ketika kita melihat Yesus, oh berarti Allah itu seperti ini, gitu. Nah itulah Yesuslah putra. Ya satu, udah dua kan? Udah dua kan Allah Bapa tadi. Itu Allah putra, Yesus. Terus ketika Yesus naik ke surga, mau naik ke surga ya kan? Naik ke surga. Nah, dia kan berjanji akan menyertai kita semua kan? Karena dia secara fisik mungkin tidak akan hadir lagi dalam kehidupan manusia, tetapi dia akan hadir, artinya Allah itu akan hadir untuk memberikan kekuatan, penghiburan, semangat untuk umat manusia yang masih akan bertumbuh, berkembang, dan sampai kepada kita sekarang. Itulah yang dinamakan dengan Allah Roh Kudus. Maka tiga pribadi, tetapi ini sebenarnya satu kesatuan dalam diri Allah. Gitu. Konsep sederhananya begitu. Tapi kalau kami di bangku kuliah panjang lebar dijelaskan dosen. Nah, tapi konsepnya seperti itulah. Allah yang Esa itu kita kenal dalam tiga pribadi, yaitu sebagai Bapa, sebagai Putra, dan sebagai Roh Kudus. Dan kita yakini Kudus, ya. ketiga pribadi ini adalah satu kesatuan yang selalu ada dalam hidup kita. Gitu. Gitu sih konsep sederhananya. Jadi bukan berarti tiga Allah kita, bukan. Jadi bingung kita nanti kan Allah yang mana yang paling karena kuat. kan Kristen yang lain bilang, Allah kalian kan tiga, Bapa, Putra, Roh Kudus kalian bilang katanya. Enggak seperti itu ku bilang. Sebenarnya Kristen lain juga konsepnya Trinitas kan. Mungkin yang lebih Trinitas. apa sih non Kristen sih. Muslim sering sih. Non Kristen juga Muslim, iya kan? Kalau Kristen yang lain juga umumnya Trinitas juga sih. Yang saya tahu. Nah, gitu. Ada juga brother yang maaf katanya yang kadang nangis sebentar, kadang gembira sebentar. Nggak usah sebut merek kan, brother. Ya. Kadang bertepuk tangan, ya gitulah. Itulah brother kalau udah aku kasih kode. Ya. Tapi itulah dalam gereja kita coba dijelaskan seperti itu, bahwa Allah itu kita kenal dalam tiga pribadi, tetapi itu tidak terpisah. Artinya itu dalam satu kesatuan gitu. Jadi itulah Allah yang luar biasa. Bisa dia sebagai manusia biasa, yaitu dalam diri Yesus, dan juga sebagai Allah. Dan itu yang tidak bisa diterima oleh teman-teman kita non-Kristen, khususnya Muslim. Karena dalam kitab mereka dikatakan bahwa Yesus itu hanya sebagai nabi. Padahal kita bukan hanya sebagai nabi, tetapi Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, begitu. Itu sering mereka akan jadikan perdebatan, atau bukan perdebatan sih, lebih ke hal-hal yang menyerang Katolik sih. Karena dalam kitab mereka katanya, nggak tahu juga saya belum pernah lihat kitab mereka, bahwa dikatakan Yesus itu ada tanpa Bapa memang dilahirkan. Tapi kita kan gini, mengapa dikandung Maria dan dipilih juga Yosef sebagai ayahnya? Karena sebagai manusia nggak mungkin lahir ke dunia tanpa keluarga kan. Mau gimana pun nggak logis kan kalau sempat ada lahir anak tanpa ada keluarga. Maka supaya Yesus itu diterima sebagai dalam bangsa Yahudi itu, maka dia lahir di tengah keluarga sebagaimana umumnya. Sehingga dia benar-benar merasakan hidup sebagai manusia pada umumnya gitu. Artinya sudah direncanakan, dibuatkan Allah sedemikian rupa, maka kita harus tahu itu dengan baik dan bisa menjelaskan kepada teman-teman kita yang bukan Katolik, gitu sih. Itu soal Trinitas. Maka bersyukurlah, jangan malu membuat tanda Tritunggal itu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jangan malulah kalian membuat itu, teman-temanku. Karena masih sering santuy. Masih sering Siap santuy, brother. Siap santuy, brother. Kalau di depan umum kayaknya malu kalian menunjukkan identitas kalian sebagai Katolik. Enggak, brother. Justru Syukur. Minoritas kadang, brother. I am proud to be Catholic. Kalau enggak syukurlah, tapi nggak bisa kita pungkiri masih ada. Mungkin yang di Zoom ini nggak lagi, tapi teman-teman kita di luar Zoom ini
masih ada kok yang malu-malu menunjukkan identitasnya. Padahal yang non-Katolik Ya, Frater, sangat banyak kagum kok. minoritas. Itu sih. Artinya mengingatkan gitu. Nah, kemarin Masih aku lihat berpegang teguh, Frater. Frater masih berpegang teguh. 100% Katolik, 100% Indonesia. Kan gitu. mantap. Yang penting jangan 100% Haleluya. sekali Katolik jangan sekali OMK tetap OMK kali ya. Kali OMK tetap OMK. Jangan. Bang Mario. Itu jangan. Wih, enggak lah. Kalau nggak Enggak mau lah. nikah masuk biara. Kalau nggak mau masuk biara nikah kalian. Tapi kalau nggak mau nikah masuk biara. Siap santuy. Siap santuy, Frater. Ya kan jelas itu pilihan kan. Kalau pengen nikah lah. Habis. Nah, tapi kalau nggak mau nikah masuklah kalian ke biara. Itu hanya candaan ya, candaan. Di luar juga tanpa menikah juga bisa kok di luar ya. Ini ada Alfonita Dongora. Frater, aku mau tanya. Silakan. Oh, silakan, ini ada Alfonita. Dari tadi serius dia. Frater, sekarang kan Pastor Pikep kan sudah diberi kuasa untuk memberikan krisma oleh uskup. Nah, maksud dari apa ya? Fungsi sebenarnya dari Pastor Pikep itu apa sih, Frater? Pikep ya. Iya. Kamu paroki mana? Balige, Frater. Oh, Balige. Tapi jadi Iya. stasi. Stasi ya. Ya, Kau kenal di situ Frater apa? Frater Evander sekarang? Enggak, Frater. Kasian kali. Baik, mengenai VCAP ya saya nggak tahu apakah di semua keuskupan itu ada, nggak tahu saya kan. Tapi yang jelas kita bicara ini kan di Keuskupan Agung Medan gitu. Memang ada di sini beberapa VCAP yang diangkat atau dilantik oleh paus pula, uskup. Itu tujuannya atau fungsinya itu untuk membantu uskup sendiri begitu. Karena kan uskup kan hanya satu, padahal yang mau dilayani itu banyak kan paroki-paroki. Maka dipilihlah ada yang namanya pastor VCAP itu sebagai perpanjangan tangan uskup. Maka mereka juga bisa memberikan sakramen-sakramen yang didelegasikan oleh uskup. Artinya yang diberi kuasa oleh uskup begitu. Jadi mereka itu terikat ke uskup. Misalnya nanti uskup kita ini udah selesai, mereka akan selesai. Lain kalau uskup yang baru nanti mengangkat mereka lagi. Dan misalnya VCAP sekarang, dia nggak otomatis akan VCAP terus. Misalnya nanti ada waktu tertentu mungkin uskup melihat dia kurang cocok lagi, mungkin kesehatannya mungkin gitu, atau ada tugas yang lain yang harus dia kerjakan, maka bisa diganti oleh yang lain yang diangkat oleh uskup. Jadi membantu uskup lah di daerah-daerah tertentu. Makanya misalnya ada kalian ke VCAP-an ini ya, ke VCAP-an apa itu ya? Pastor apa ya? Pastor Ambros ya? Iya, Frater. Nah, dia sekarang itu dikurangi jumlah VCAP-nya, tetapi tugasnya makin berat, makin luas. Karena satu VCAP itu ada yang menangani 2 ke-VCAP-an. Misalnya itu Samosir sama Dolok Sanggul itu 1 orang VCAP-nya. Kalau dulu 1 ke-VCAP-an, 1 VCAP. Sekarang dilihat bahwa satu VCAP bisa kok melayani 2 ke-VCAP-an begitu. Apalagi kalau parokinya sedikit-sedikit. Karena tugasnya lebih ke situ sih, membantu krisma, terus ada rapat-rapat yang mengundang keuskupan, mereka hadir, ada misalnya kegiatan-kegiatan daerah pemerintahan setempat mengundang uskup, mereka hadir atas nama uskup. Jadi mereka melakukan apapun itu atas nama uskup gitu praktisnya. Jadi itu bukan berarti itu calon uskup gitu kan. Oh, setelah VCAP berarti nanti jadi uskup. Kan ada umat punya pikiran seperti itu. Oh, itu nanti akan jadi uskup. Iya, betul. Bahwa mereka ada kemungkinan dipilih jadi uskup, semua imam kita punya kemungkinan atau punya kesempatan untuk dipilih menjadi uskup. Tetapi bukan berarti kalau dia VCAP otomatis nanti jadi uskup, bukan. Gitu ya. Alfonita. Frater, bedanya VCAP dengan Vikjen kan, kalau kami kan VCAP-nya Karmel kan, kalau nggak salah Pastor Kartolo kalau nggak salah. Nah, Vikjennya beda antara VCAP dan Vikjen.
Kalau Vikjen itu kan untuk keuskupan, artinya Vikaris Jenderal itu kan, artinya yang membantu uskup itu secara keseluruhan, itu di setiap keuskupan ada. Vikep ini kan ke daerah-daerah tertentu dia. Artinya Vikep Siantar nggak ada kaitannya ke Vikep di Tanah Karo misalnya. Sedangkan kalau Vikjen dia itu seluruh stasi di keuskupan ini dia berlaku sebagai Vikjen begitu. Lebih gimana menjelaskannya biar sederhana ya. Itu lebih ke udah bagian keuskupan dia begitu. Kalau Vikjen, Vikaris Jenderalnya. Itu sekarang siapa Vikjen kita ya? Tahu kalian siapa Vikjen kita? Tanya kalian siapa Vikjen kita? Pastor Mikael Manurung. Pastor Mikael bukan? Hah? Manurung ya? Pastor Manurung ya? Pastor Mikael. Pastor Mikael Manurung kan? Manurung ya? Mikael Manurung. Dan Vikjen itu umumnya Kapusin. Kalau Vikjen itu bukan ini ya, Vikjen itu bukan dari Kapusin ada, dari Karmel ada, dari ini ada, enggak. Uskup yang memilih entah dari mana pun bisa. Kebetulan tahun ini dipilih uskup atau sekarang ini dipilih uskup dari Kapusin, Pastor Mikael Manurung gitu. Sama kayak sekjen, sekretaris jenderalnya begitu. Ini kan sejenis apa ini kan organisasi. Contohnya gini lah. Ada direkturnya, ada wakil direkturnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya gitu dia kan. Nah, itulah sekjen Sekjen dia sekretaris jenderalnya. Nah, gitu. Kalau Vikjen itu bisa diistilahkan mungkin wakil uskupnya gitu kan. Kemudian ada bendaharanya juga kan, ada ekonom keuskupan ada. Gitu. Sedangkan kalau Vikep tadi ya gimana ya? Untuk daerah-daerah tertentu mereka lah mewakili uskup di situ gitu. Dan umumnya kalau Vikjen kan tinggalnya di keuskupan. Karena mereka akan banyak bekerja sama rapat-rapat dengan uskup. Gitu. Kalau Vikep dia tinggal di daerah dia ditempatkan. Jadi tidak ada Vikjennya Karmel ada, untuk keuskupan nggak ada gitu. Itu dipilih uskup berdasarkan ya hasil rapatnya lah begitu. Siapa ditentukannya jadi sekjennya, siapa jadi Vikjennya, siapa jadi ekonom. Itu dia. Begitu kurang lebih menjelaskannya secara singkat. Pastinya ada diaturkan dalam KHK kita sih, tapi nggak perlu kita nyampe ke KHK, karena kita kan bahasnya ringan-ringan saja di sini kan. Paling tahu aja bahwa ada Vikjen. Vikjen itu seperti ini. Dan Vikjen itu juga dia akan pergi misalnya ke daerah-daerah tertentu atas nama uskup. Misalnya dia juga bisa memberikan sakramen krisma, bisa juga memberkati misalnya gereja, tetapi atas perintah uskup gitu. Begitu kira-kira. Kok gak mati-mati jung kita ini ya? Yang berduanya kali ya? Sehingga tidak mati. Enak, Ter. Hah? Enak. Udah jam 10 lewat rupanya. Nggak apa-apa, Ter. Nggak apa-apa. Batak kali kau. Batak kali kau. Paling lama jam 11 ya. Kalau Tapi udah sampai jam 12, Ter. Makin dikit orangnya nggak ada batasnya, Ter. Kenapa? Iya, Ter. Lebih enak, Orangnya Ter. itu jadi nggak ada batas. Kalau kayak gini kan dapat ilmu saya, Prater. Iya, Ter. Apalagi nengok abang itu, Ter. Abang. Batak kali kau. Oh, ini ada mau tanya, misalnya nih kita tinggal di satu tempat itu. Oh, ada yang nanya, Marta Silalahi. Mana Marta Silalahi? Ini di chat dia. Saya mau nanya, Prater, misalnya nih kita tinggal di suatu tempat dan di tempat itu gereja Katolik ada. Tapi susah dijangkau. Susah dijangkau. Apakah salah jika kita pergi ibadah ke gereja yang lain seperti ke HKBP gitu? Ya tergantung jarak. Aku kurang bisa memberikan jawaban yang ini ya. Tapi untuk saya pribadi, selagi masih bisa ditempuh sih, ya tempuhlah ke Katolik. Tetapi kalau memang tidak bisa, tidak ada salahnya kita ke HKBP. Tapi itu sering terjadi awalnya seperti itu. Lama-kelamaan dia jadi ke HKBP beneran kan. Nah, jadi kan bagaimana kita teguh dalam iman di situ sih dituntut. Kan?
Tapi selagi masih bisa tempuhlah entah jarak berapa jauh pun. Tapi kalau misalnya harus naik pesawat kamu menempuhnya kan nggak mungkin juga kan. Nah, nggak masalah sih. Bukan kau Prater, ha? Mau penghibur cerita. Galak kali. Aku kan cuma memberikan argumen. Kau jangan gitu. Nah, jadi untuk saya sih begitu, artinya di mana kita bisa bergabung dengan yang lain. Tapi kan kadang ya kita sendiri nggak nyaman di gereja itu karena memang beda kali kan. Saya sendiri belum pernah ikut tata perayaan non Katolik, belum pernah. Palingan ekumene gitu, dan ekumene umumnya saya nggak nyaman. Bukan semakin menumbuhkan iman saya, yang ada menggerutu saya situ untuk apa kan? Lebih bagus saya di rumah saja berdoa. Nah, kalau saya misalnya, kalau saya coba bisa saya nyaman mungkin bisa, tetapi kalau saya pribadi mungkin akan lebih memilih berdoa di gereja, di rumah. Tapi saya terdaftar di paroki terdekat misalnya. Gitu. Sekali-sekali tempuhlah ke gereja Katolik. Itu sih. Tapi kalau misalnya sendiri kita di rumah tidak sanggup, ya mungkin nggak ada salahnya ikut di HKBP itu. Tapi ingat bahwa kamu seorang Katolik, gitu. Gitu sih dari saya ya, si Marta Silalahi tadi. Berapa kilometer rupanya itu ke Katoliknya? Bukan jauh. Anak kos. Anak kos. Dari kos ke tempat itu kan 2 kali nyambung angkot. Iya, Frater. 2 kali nyambung. Berarti masih bisa ditempuh ya. Iya, terus angkotnya yang satu lagi. Tunjukkan wajahmu itu. Angkotnya ini jarang jumpa dia. Mana wajahmu itu? Jarang. Nah, itulah artinya mungkin nggak bisa setiap minggu ke Katolik. Langka angkotnya pas Frater. Mungkin tidak bisa setiap minggu ke Katolik, tetapi ada kerinduan maunya kan, kerinduan sehingga kita tempuh, entah harus berkorban pun kita tempuh, bahkan mungkin kita menginap pun di tempat lain, misalnya konkret sangat ekstrim lain ya. Artinya lebih ke pribadi kita sih. Kalau kita misalnya bisa tetap kuat sebagai Katolik walaupun bergabung dengan yang lain, nggak masalah sih untuk saya. Tapi sering kan kita belum kuat sebagai seorang Katolik sehingga dapat pengajaran-pengajaran di tempat lain kita goyah, itu kita awaskan juga kan. Tapi kalau misalnya kita udah kuat, hanya mau mencari Tuhan dalam kebersamaan dengan umat yang lain, itu nggak masalah sih untuk saya. Gitu. Ada yang ulang tahun? Enggak, Ter. Cornelia. Aku nggak ulang tahun. Cornelia ulang tahun? Bukan. Iya, Cornelia ulang tahun, Frater. Saya lalap megang mancis dia. Lilinnya baru. Tapi kan terus. Kode dia bang. Aku punya ini, happy birthday ya. Happy birthday. Bukan. Mainkan kontak gitu, Ter. Bukan. Rendangnya itu, Ter. Tek. Aku yang niup ya, 1, 2, 3. Oke, yang ulang tahun selamat ulang tahun gitu ya. Nggak, ada bagus. Panjang umur dah, Kak. Panjang umur, Kak. Makasih Prater, makasih Bang. Siapa sih yang ulang Panjang umur dah, Kak. Jangan nanti tipu kalian ulang tahun. Pablo dia bulan Prater. Jangan kasih Sirgi ngomong. Jangan kasih Sirgi ngomong. Batak kali dia. Kali yang Batak ini. Gak apa-apa lah yang Batak kali begitu. Mau minum apa lagi? Bisa sambil minum-minum ya, kan udah selesai yang kita tadi ibadatnya. 2 rosario. Sama tuh ada snack kan? Gak ada yang menyediakan snack kita. Kalau kalian 2 lingkungan ada. Bang Mario. Akhirnya mau lihat. Snack Bang Mario. Oke. Saran saya kalian setelah ini saling kontak-kontak. Saling kontak entah via Instagram, channel YouTube, WA. Berku panggil langsung pastor parokinya. Ya, mau snack boleh ya. Aku punya snack sini ya.
dibakar. Adik Mega itu diam-diam ketawa tapi nggak pernah ngomong. Apa? Karyawannya dia pikirku. Siapa? Abang itu. Gara-gara ada abang itu. Ada abangnya situ. Kalau nggak ngomong kayak Kak Santi aja. Bayang TikTok. Putar dulu lagu TikTok itu biar bikin TikTok kita. Maksudnya aku itu, brother. Hah? Bang Mario. Maksudnya Bang Mario itu kan. Bikin dulu TikTok tarik sis. Bang Dio, shoot Kak Mega. Hah? Oh, yang dulu. Udah pan. Ya, dengar. Adik Mega dulu, Adik Mega dulu ngomong sekali-sekali. Nggak pernah aku tengok suaranya. Yang serialnya Lah dulu abang. Bang. Dengar Kak Meg. Ini tinggal 13 orang, pantasan kayak akrab kali semua ini. Tinggal 13 orang. Iya, kalau ada Bang Mario di sana aku ter. Hah? Mana hiperaktif semua, Ter. Tunjukkan dulu wajahmu, situ orang. Irgi Hiskia, saya seperti nama perempuan, Hiskia. Batak kali kau Namamu ini atau nama apamu? Doimu? Lip. Nama halimnya. Nama halimnya itu. Nama halimnya jadi berat. Bang Ado alit ter. Dapat halik dia, bah. Nomor halim, Bang Ado alit ter. Nggak mati alit. Udah gede ya, Bun. Perbela, bah. Weh, diam dulu kita, weh. Biarkan dulu Adik Mega ngomong sedikit aja. Mega, mana Mega? Oh, Mega. Hai, Kakak. Mega. Hai, Dedek Mega. OMK. Oh ini. Hai, Dedek Mega. Ini Mega mau kirim sesuatu sama saya. Santo Pak. Apa tulisannya? Apa itu? OMK. OMK. OMK apa itu? OMK apa itu, Dek Meg? Oh, ini dari Kalimantan ini. MK Medan itu Bang. Bukan, dari Kalimantan. Sepau. OMK Sepau. Sepaur. Dia itu dari Kalimantan, orang tuanya itu punya kerajinan apa buat ini ada anyaman ya, sama ini bikin tenun gitu. Wow, udah bisa ke Pasar Merah 1, Dek. Jadi kalau yang mau order bisa. Kak Alfonita. Pasar Merah 1 ya. Pasar Merah 1. Langsung chat lah Dan dia. Timur 1. Oh ini Mega, ya. Salam Mega. Tapi jangan dikasih sirgi, batak kali dia. Lubuk Mata Papan kali, 1. Sirgi. Kamu dulu kau Irgi. Kok nggak kedengaran suaranya dia ya? Kayaknya mati. Tapi Adanya frater. tempat kalian ada suaranya? Sama Ada. aku nggak ada, Ter. Makanya aku bilang tadi frater, batak kali kau Irgi. Bukan si Mega. Suaranya nggak ada. Kak Mega Iya, enggak. pakai Iya, itu Kak dulu Mega kau, nggak ini ada handset. Pakai handset, Dek. Kasih Bang Mario. Kasih lah Mario. Nah. Dari tadi di Mario tuh lirik-lirik dia ya. Oh, enggak lah frater. Jangan Kak Mega tinggalkan nomor. Tarik sih, semongko. Kareses, monggo. Pelan-pelan ngomong Bang Udan sini Bang. Ini udah ibu tahu oleh udan isope udah do. Tadi bisa selama jum dia pergi loh. Dia tengoknya dulu kiri kanan itu malam itu ya kan. Ini buka yang mobil dia, buka kaca mobil. yang 4 ini kok nggak nampak wajahnya. Si Fora Malau, Desi Sembiring, Marta Silalahi, calon suster kita ini juga.
Tunjukkan wajahmu mulai dari sekarang. Bukan gitu, brother. Tunjukkan pesonamu itu ya, brother, yang benar. iya, Tunjukkan pesonamu. Iya, brother. Ini kan bukan miau, jumlah ini. tampil kerja tugas. Oh, Cerita nggak apa-apa. cerita pengalaman lah, Ter. Pengalaman apa kau, Irgi? Kalau tong cerita kau. Kita Ayo, ya Irgi. kan terma kan. Iya, Kamu itu cerita kan lah. Pengalaman prater dari postulan, Ter. Kau tahu kau postulan, mantan postulan kau? Kan anak asrama. Mana asrama kau? Asrama mana? Mahaji. SMA 1 Padu boarding school. Hah? Asrama mana katanya? SMA 1 Padu boarding school. Boarding school di mana ya? Asrama haji. 3 Juar. Oh, 3 Juar. Oh, konventual punya berarti. Apa mau kau tanya? Pengalaman apa ini sekarang? Pengalaman prater postulan lah. Oh, postulan? Kali. Kalau postulan ini dia sekolah di Tanah Karo tapi orang-orang Karo kawannya, tapi dia Batak kali ya. Batak kali. Pengalaman saya apa ya? Iya. Pengalaman kalau postulan itu kan Kai ikutandu. Bukan kai, di mana? Jada. Bang Mario Ija ikutan Saya Cerita dulu, Ter ya. tolong singgahnya ke chat. Ada pesan yang di chat, tolong dibaca sama operatornya. oh, bentar ya. Ada pesannya masuk. Pula prater makan aja. Nggak ngajak-ngajak. Udah kutawarkan tadi. Guys, Makan gak bagi-bagi. Kena kali wah. Udah ditawarkan lo tadi kok. Alfonita bagi dulu, kau pun makan sendiri kau. Ini Bang Mario Atas mereka ngantarnya yang ke Alfonita aja. yang tidak termasuk. Iya, kalau mau kalian ke pasar merah itunya. Kalau mau kalian ke pasar merah, kami siap jadi tuan rumah kan gitu. Kirim lah Bang. Alah, godang-godang atam abang gitu. Maksudnya apa pertanyaannya ya? Lantas mereka yang tidak termasuk kaum religi itu tidak bisa ya kalau melakukannya, apalagi sudah terbiasa. Apakah berdosa? Melakukan apa sih? Ya, logika berputar. Saudara? Aku bingung pertanyaannya, melakukan apa? Lakukan Yang doa lain tujuh. unmute, yang lain unmute dulu. Ini serius ini. Calon suster bertanya. Bisa diperjelas lagi, maksudnya melakukan apa sih? Lantas mereka Melakukan doa 7 waktu. Oh, iya. Mengenai doa 7 waktu itu nggak tahu teman-teman, tapi saya udah buat VT di tempat saya bahwa gereja kita punya yang namanya doa 7 waktu, itu mulai dari pagi sampai malam lagi. Nah, itu sebenarnya doa umat beriman, artinya semua umat beriman diharapkan mendoakan itu. Tetapi dalam gereja kita kan tidak ada istilahnya paku mati, artinya wajib-wajib, kalau tidak neraka, kalau melakukan surga. Tidak ada istilah seperti itu kan. Lebih ke kesadaran masing-masing. Maka dalam gereja kita, umumnya yang mendoakan itu adalah para biarawan, biarawati. Itu pun tidak semua. Artinya yang diwajibkan itu adalah 2 pagi dan 2 sore. Itu wajib untuk kaum religius. Kecuali dia yang klaris, itu umumnya mendoakan hampir semua, itu mereka doakan setiap hari. Maka umat beriman tetapnya ikut mendoakan itu, karena yang mendoakan para religius itu atas nama umat beriman. Gitu. Maka dua-duanya juga itu doa-doa umat beriman kepada Allah. Nah, maka ketika umat tidak melakukan itu tidak dikatakan berdosa, tidak. Tetapi ya berarti kesalehannya kurang begitu. Artinya jangan-jangan umat kita tidak tahu bahwa ada doa 7 waktu itu kan. Nah, maka diharapkan sebenarnya setiap keluarga memiliki kebiasaan untuk berdoa. Untuk sekarang bisa diakses misalnya dengan mendownload aplikasi e-Katolik, kita bisa mendapatkan brevir itu secara online begitu. Maka tidak ada sebenarnya alasan untuk tidak ada teksnya begitu. Tetapi karena kesibukan masing-masing, ya ada alasan untuk tidak berdoa. Tetapi perlahan
perlahan keuskupan di masing-masing keuskupan mulai menggerakkan yang namanya doa di dalam keluarga. Misalnya di Keuskupan Agung Medan sudah mulai dibuat, misalnya ditawarkan kepada umat kalau membangun rumah misalnya ada pojok doanya. Itu kan cara-cara untuk membantu atau mengingatkan umat untuk kembali kepada kebiasaan untuk berdoa. Tetapi bukan seperti di agama lain mungkin ya. Kalau tidak melakukan dosa, kalau melakukan surga, bukan gitu sih kita. Lebih ke pendekatan-pendekatan dengan katekese mengingatkan umat bahwa ada doa 7 waktu, sehingga mungkin bisa menyisihkan waktu, menyediakan waktu sehingga minimal 2 pagi dan 2 sore itu dijalankan. Tetapi saya nggak tahu, tapi mungkin ada 1-2 keluarga yang setia menjalankan itu, kita tidak tahu. Artinya berarti hidup doa di keluarga itu udah luar biasa sih, bagus. Tetapi masih sangat jarang, gitu. Dan kurang lebih seperti itulah, artinya tidak paku mati, tidak mendoakan berarti dosa, bukan. Nggak gitu prinsip dalam gereja kita sih. Dan itulah perbedaan kaum berjubah dengan umat biasa kan. Kalau kaum berjubah tugasnya yang berdoa, maka mereka berdoa itu atas nama gereja. Maka itulah sejenis sejenis cara supaya umat yang tidak berdoa itu juga ikut berdoa, karena para suster, para prater, bruder itu berdoa atas nama gereja, atas nama umat beriman, begitu. Bukan juga mau mengatakan bahwa yaudah umat nggak usah berdoa karena ada suster, ada prater, enggak. Perlahan kita coba sadarkan umat bahwa doa itu adalah kebutuhan masing-masing orang. Gitu, kurang lebih penjelasannya. Kayaknya senang kali kalian chat ya, karena udah ada tawaran siapa yang mau dikirim syal gitu ya. Ya dokter. Kak Santi Gersop, gerak cepat. Bukan gitu, Prater. Itu sebagai suatu kebanggaan Prater, sebagai kenang-kenangan dari Kalimantan kan gitu, Prater. Mantap. Dari Dek Mega. Saya senang. Mario. Makanya kan saya Prater aja belum dikirim. Aku udah ditawarkan lebih dulu, makanya aku tahu. Dan alamatku udah sampai sama dia. Makanya aku tinggal nunggu. Aku udah ditawarkan duluan, makanya aku sampaikan sama kalian. Ternyata berkatnya mengalir juga sama kalian kan. Kak Santilia Gersop. Maka kita doakanlah ibu itu sehat, dia juga kerjanya lancar, supaya nggak bayar di tempat nanti, tapi langsung dia bayar sama ongkirnya. Ibu guys. Amin. Bercanda. Ya kan, Prater, gini. Kan bisa dipromosiin juga, Prater. Iya, Pak. Iyalah. Gitu, promosi ke teman-teman OMK yang lain. Gitu, Prater. Membantu teman itu lebih bagus. Iya, pas nih itu. Makan Kak Alponita. Simbiosis mutualisme, istilahnya kan. Iya, dikirim nanti ke aku kan. Bagus sekali katanya kan. Ya itulah, promosikanlah. Ini ada sial dari kawan-kawan OMK kita dari Kalimantan, ya udah. Mega ya kan. Kan simbiosis jadinya. Nanti nikah kau souvenirnya itulah kau buat kan. Artinya dari Kalimantan. Arisis. Kapan Bang Mar? Monggo. Dengan gitu. Aku teman-teman kalau ada misalnya kalian punya all shop atau apapun itu, aku mau endorse, artinya perkenalkan di media saya. Asalkan jelas kalian kirim foto atau video, saya hanya tinggal post. Saya senang ada beberapa kan, kalau kalian lihat teman-teman kita yang punya misalnya usaha dari rumah misalnya, nggak ada salahnya kita promosikan kan. Ya misalnya kalian juga buka usaha, bisa saya coba bantu dengan promosi di media sosial saya. Nggak tahu ada satu orang yang membeli kan lumayan kan. Gitu, artinya saling membantu sih. Iya, Prater. Maka cepat kalian DM apalagi kan kita sesama OMK, sesama Katolik lagi. Iya. Apa salahnya membantu teman kan gitu. Dan inilah namanya ikatan air itu jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Tahu artinya itu? Dan batin.
Bukan ikatan batin. Ikatan. Iya kan Frater, gak senang aku. Oh iya ya Allah. Iya. Sekali-sekali kau ngomong alim merabalangan. Martitoknya kau dari tadi. Iya. Sama ini juga si Santilia ini ya. Saya lala Martito. Jangan kalian alihkan dulu pembicaraan. Taunya kalian artinya ikatan air bukan kadang. Ikatan air itu lebih kuat daripada ikatan darah. Tahu kalian artinya itu? Nggak tahu, Tre. Nggak tahu kalian? Nggak tahu. Allah. Nanti Frater lah yang mengenalkan dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ikatan dengar ya, semua diam. Ikatan air itu maksudnya adalah baptisan. Kita dipersatukan karena ikatan air, artinya ikatan baptisan. Kadang jauh lebih kuat ikatan kita karena ikatan baptisan daripada ikatan kita karena kekeluargaan. Karena kita dalam kesatuan baptisan itu umumnya jauh lebih banyak mau mendorong, mencintai, mengasihi dengan tulus. Sedangkan dalam ikatan keluarga kadang hanya ketika kita butuh kita hubungi keluarga kita, ketika kita tidak butuh kita jauhi gitu. Ketika dia lagi kaya kita dekati, ketika dia miskin kita jauhin gitu. Nah, artinya terkadang karena ikatan baptisan itu kita lebih dekat gitu, saling mengenal karena keterbukaan, karena kita disatukan karena ikatan cinta kan Tuhan gitu. Itu maksudnya. Makanya sering itu ikatan air jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Lihatlah ini, kita nggak saling kenal. Kita nggak kenal siapa si Mega, tapi karena dia tahu kita OMK, dia tawarkan ya. Jangan-jangan kakak kita nggak pernah nawarin yang kayak gini kan. Nah, ini terlalu sederhana untuk mengatakan itu ya, tapi mau saya katakan bahwa ikatan karena Tuhan itu jauh lebih kuat daripada karena hanya hubungan kekeluargaan. Sering seperti itu. Gitu maksudnya. Jadi nanti kalau ditanya ikatan air apa, jangan bingung-bingung kalian. Artinya baptisan. Ngertos? Siap tuh. Tarik sis, mongko. Ngertos. Gitu. Jadi begitu. Tinggal 15 menit. Intinya kan Frater, dikirim dulu ya kan, baru dipromosiin. Kembali ke inti Frater. Tapi Ibu itu katanya hanya apa ya? Kan Frater. Kayak ngisi. Dikirim ngisi dulu baru ya. dipromot, di-endorsein kan gitu, di-endorse. Iya sih. Intinya itu Pak. Untuk Bang Mario. Terima kasihlah kepada saudari kita si Mega dari Kalimantan. Thank you Kak Mega. Semoga yang lain juga saling berbagi kado untuk Makasih, menyambut Kak Mega. Natal. Bisa-bisa saling tanya alamat. Nah, ini Mana dari- tadi Sirgi itu Frater? Yang Oh, Batak Kali itu. Yang Dia Batak mau Kali dengar- itu mana dia Frater? Kalian boleh masih sini mau dengar sharing saya dia. Masih mau kau mendengar Irgi. Tunjukkan wajahmu. Satu nggak mau dong. Nggak mau demi mana? Dia tanya apa? Sharing tentang panggilan di postulan. Kalau di postulan gimana? Postulan itu kan saya dulu postulannya setelah tamat seminari, artinya masih kayak SMA gitu kan. Dan di postulan itu sama kayak di seminari juga ada kuliahnya, ada sekolahnya misalnya. Kemudian ada juga ke stasi-stasi, tapi dulu mengajar sekolah minggu. Saya dulu ke Panombean sama SKI sih, Siantar. Kemudian ada juga, tapi yang seru dulu postulan itu, ada yang namanya live-in ke Talang Mamak. Tahu kalian Talang Mamak, daerah Riau, Air Molek. Suku Talang Mamak. Itu masih suku yang, apa ya? Hah? Nggak pernah dengar. Oh, udah datang si Irgi tuh. Ini khusus si Irgi dulu saya cerita ini kan. Jadi pengalaman itu yang paling berkesan di postulan itu ketika live-in itu ke Talang Mamak, daerah Riau. Itu suku yang masih bisa dibilang sangat tradisional. Mereka masih tinggal di daerah yang apa ya, hutan gitu. Tetapi sekarang udah mulai maju sih, udah mulai maju. Udah ada juga anak mereka yang kuliah udah ada. Tapi masih
secara umum masih lebih ke sangat tradisional, mengolah lahan juga sangat tradisional, kemudian pemikirannya juga. Nah, di situ kami membuat rakit, itu alat penyeberangan sungai, cari bambu dari hutan, itu membawa bambu itu dari sungai. Kayak apalah kalau kalian lihat kayak My Trip, My Adventure itu kurang lebih seperti itu, seru. Tapi bersama orang-orang sana, orang suku Talang Mama gitu. Itu pengalaman seru yang nggak bisa dilupakan. Jalan kaki jauh luar biasa dari satu desa ke desa lain, lewat hutan, lewat sungai, ngeri. Kemudian ada juga live in ke sawit. Kami jadi kayak karyawan di sawit gitu. Bayangkanlah karyawan cari uang sendiri, makan dari hasil kerja sendiri. Kita kayak ngekos di rumah umat, bukan umat sih persisnya, karyawan di sana. Kita makan apa yang mereka makan, gaji kita sama mereka, bayar kos gitu. 1 bulan bayangin, 1 bulan. Pulang dari sana udah kayak orang hutan. Berarti bisa berapa pula jadi orang hutan, Fer? Frater, bisa dikatakan primitif dong. Kalau Talang Mama itu masih bisa dibilang gitu, tapi sekarang sih udah mulai, karena udah katekis kita udah ada, guru-guru agama kita udah kita ini ada sekolah juga kita dirikan. Kalau masih primitif, mereka mengolah lahan itu dibuka sini gitu kan. Selesai nanti pindah gitu. Gitu-gitu. Masih pemikirannya masih sangat tapi kan nggak enak bilang kolot kan, tapi sangat tradisional sih. Tetapi sekarang sudah mulai maju sih. Artinya mereka udah pakai baju gitu kan. Artinya udah juga menikmati fasilitas perkembangan teknologi, walaupun misalnya mereka punya handphone padahal rumahnya belum ada listrik gitu. Jadi untuk mencas handphone harus pergi ke kota gitu. Gitu-gitu. Aduh. Tapi kalau yang udah mulai dekat ke daerah kota dia udah lebih maju. Tapi masih ada yang tinggal di hutan gitu, daerah hutan-hutan gitu. Tapi kami nggak sampai ke hutan kali sih. Kami dulu tinggal di tempat yang udah kita buka sekolah. Gitu. Ucapi dulu Prater sama Cornelia itu Prater. Dari tadi ya. Di apanya. Kode kali itu Prater. Yang keberapa, Turang? Iya, kode kali dia Prater pengen Ucapin ulang tahun. Salting deh itu Bang. Ya gitulah pengalaman di postulan gitu, Irgi. Masih mute, Kak. Kemudian pernah juga kami tinggal live in itu di rumah suster Clarisi Keben. Pernah kalian dengar itu Clarisi Keben? Tanggal 21 Desember. 21 Desember. Apanya lama lagi, Kak? Jadi kenapa kau pegang-pegang mantis kotek beauty? Jadi gini. Terganti ya, Bang. Oh, biar kalian siapkan kado kalian itu Kita maksudnya. rayakan, Kak. Biar siapkan Kita kadonya. rayakan. Zoom lagi kita tanggal 21. Dirayakan nanti di Kak sama Prater dan Sebarkan pun nanti krik. Sabarlah. Rayakannya ke Pasar Merah lah, guys. Biar agak rame ke Pasar Merah. Oke, OTW. Masih COVID, nggak bisa sembarangan. Jadi gini, Ini Bang Mario. Pora Malau jualan apa? Obat? Gak didengar kan aku dari tadi, Bah. Apa, Cornelia? Ter. Lihat durinya Ter yang Apa? Jadi gini, Prater. Tadi Gimana? kan aku baru pulang dari Raja Berna. Kan? Kupikir besok Minggu Advent. Kupelajari lah Mazmurnya Minggu Advent pertama tahun B. Ternyata besok masih Kristus Raja. Kayak mana lah aku besok ini? Murahnya Mazmurnya. Buka aja Katolik. Katolik kan ada. Lengkap di Katolik semua. Dia kan bahasa Karo mereka. Iya.
Coba buka, apa Mazmurnya? Tuhan permakanku. Samanya nadanya. Nomor berapa, Ter? Samanya nadanya Nomor itu. berapa, Ter? Nomor berapa? Nggak tahu saya. Bentar. Masih tahu nggak lagi nomor berapa? Ulangan 849. Betulan nggak tahu aku. Barusan dibilang Prater besok Kristus Raja, makanya tahu. Kalau nggak udah advance semalam. 849. 49. Gampang ya, sama ya nadanya. Mazmurnya. Tuhankah permakanku, lalit kekuranganku. Na 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 na. Samanya nadanya, hanya bahasa Karo itu aja sih. Iya, jangan advent kalian besok, belum advent. Terlalu cepat nanti Natal kalian. Coba Ter. Coba Ter. Coba. Mana bisa kubaca itu? Inilah. Nggak nampak, Tur. Tuhan, nggak nampak. Salah. Nadanya kan itunya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan. Lalit kekurangan aku. Tuhanlah permakanku. Makanku, lalit kekuranganku. Mantap ya? Mantul bro. Mantul bro. Mantap ya. Kalau Mantap yang gitu. gini prinsipnya teman-teman. Mantap. Halo. Kalau kalian misalnya tugas Mazmur, yang paling penting itu referennya kalian kuasai. Kalau ayatnya, yang penting nggak stop kalian. Itu aja. Minta sama organisnya nggak usah bunyikan ketika solisnya, bilang aja gitu. Supaya kalian bisa. Misalnya nggak tahu, beneran nggak tahu. Saya pernah kayak gitu. Rasanya mantap. Pokoknya saya yang saya pernah gitu, nggak tahu saya ayat-ayatnya, saya minta jangan bunyikan organmu di ayat-ayat, saya bilang. Jadi saya bebas, yang penting saya nggak berhenti, nggak bergetar suara saya. Maka setiap ayat ganti-ganti nadanya. Ya nggak apa-apa. Apalagi kalau di stasi. Aku udah pusing aku baca, Ter. Hah? Kalau pusing dibaca nggak apa-apa. Tapi kalau udah mengerti itu terbayar. Kenapa? Kejadiannya itu di mana, Ter? Hah? Kejadiannya itu di paroki atau di stasi mana? Kalau ikut pastor ke stasi gitu, orang nggak kita pelajari bahasa daerah, yang penting bahasa referennya saya tahu, kemudian ayat-ayatnya suka-suka. Janganlah kayak gitu, Ter. Itu kan artinya kalau memang nggak tahu lagi, kalau memang nggak tahu lagi daripada kalau memang tidak tahu lagi, itu kan udah jurus terakhir. Daripada berhenti, mendingan maju kita, referennya kita kuasain, ayat-ayatnya kita usahakan nggak berhenti, itu aja. Asal jangan rasanya mantap. Artinya itu udah jurus terakhir. Bukan mau mengatakan jadi seperti itu, enggak. Artinya kalau misalnya tiba-tiba kita ditunjuk itu pernah ada teman saya OMK di Brastagi. Dia itu orang Toba. Dia itu suku Toba, benar Toba Tok dia. Kemudian dia kerja di Brastagi. Saya bawa ke stasi. Nah, umat di stasi kan menganggap semua teman pastor atau frater dari paroki itu akan tahu segala hal, begitu kan. Maka dia tiba-tiba disuruh bermazmur. Saya nggak tahu dia bisa atau enggak. Dia mau. Mulai referen sampai ayat-ayat dia lari semua. Saya ketawa di atas, tapi saya diam. Rasanya mantap. Dan yang lebih seru, apa kami terus dengar kami. Dan lebih seru, yang lebih seru lagi, umat di stasi itu bisa ngikutin nada yang dia nyanyikan. Luar biasa, mantap. Rasanya mantap. Itu pengalaman nyata, masih ada. Teman saya itu masih ada sekarang. Dia di Brastagi. Saya kan dulu pernah di Brastagi 1 tahun. Itu namanya siapa, Ter? Frater apa, Ter? Frater apa namanya, Ter? Dia bukan frater, dia OMK.
Hanya dia kerja lagi. Namanya? Kampungnya dari Samur sih, janganlah sebut nama, nanti malu dia. Sebutkan Ter, kode aja. Siapa tahu kenal gitu. Tapi di Marga Sidabutar. Mana tahu ASEAN apa? Marga Sidabutar dia, Marga Sidabutar. Dia orang Marga Silalai. Orang Samosir, bayang. Marga Silalai malu-maluin. Orang Samosir. Dia disuruh bermasmur bahasa Karo, membaca aja dia masih gelagap. Mantap itu Ter, mantap. Untung nggak Marga Silalai, Frater. Artinya gini, yang mau saya katakan bahwa misalnya kalau nggak ada lagi pilihan lain, jangan takut kalian untuk bermasmur. Kadang soal percaya diri aja kan bermasmur itu. Usahakan yang pertama itu referennya pas. Nah itu. Tapi misalnya kalau referen juga nggak bisa, yang penting kamu mau aja nyanyi depan. Entah daras pun nggak apa-apa. Misalnya, Tuhan kau permahanku, lalit kekuranganku. Gitu kan. Coba tayaknya, kam Tuhanku, gitu. Jalan terakhir kalau nggak tahu kalau mendaras pun nggak bisa lagi, bacakan aja. Gitu sih. Artinya, semangat aja lah. Tapi alangkah lebih bagus kalau dipersiapkan. Tapi udah tinggal 2 menit lagi ya. 2 menit. Oke? Udah lama kali. Hah? Ada lagi yang mau sharing? Ya. Brother. Ya, siapa ini? Cornelia lagi. Sinyalnya mungkin sinyalnya. Nomor 2 7 akan segera berangkat dengan tujuan Bandara Selangit. Tujuannya Pasar Merah lah. Jadi teman-teman, Pasar Merah, Bang. Medan Timur. Medan Timur terdekat. Daripada yang Jogja. Tengoklah adik abang itu, Bang. Tentang apa itu? Siapa? Si Santi. Saya lalanya itu TikTok. pasang dulu TikTokmu itu Santi, biar kita buat sini. Iya, Santi. Martita dulu kau. Bunyikan dulu musiknya. Masih di mute. Masih di mute Kak San. Kayaknya dari tadi gerakan TikTok terus. FYP-nya Prater. Hah? Fans berat ya. Muncul. Fans berat ya sama Frater ya. Buat dulu slow-mo aku, Kak. Slow-mo? Macam mana alay? Ini dulu slow motion. Musik. Enak slow motion kayak anak alay. Kalau Kak Santi anak hits. Enggak, anak bapak. Masih ada Prater. Wes. Oh, Bang Mario. Yang gini-gini itu Santi, yang tengok. Yang gini-gini itu. Udah capek, ada malam. Slow-mo, Kak. Anak alay slow-mo. Jadi kakak ngapain nanti? Alay. Kakak, ada yang kenal ini enggak? Ya Kakak. Jason. Mario itu. Bubu. Mana ada aku kayak gitu. Bubuku Prater nggak ada, Bah. Oh, Bubu Prater. Mario itu ASEAN Bang Mario. Asiamu deh. Tapi ganteng kok lu. Itu Bang Mario pas kurus. Oh, aduh. Kalau betulan aku pacar sumpah.
No. Terus sekarang Bang, tembak lah, Bang. Tarik Kak Santi. Tarik, Jadi, sis. Santi, putar dulu biar kita tutup dengan semongko. Iya. Tarik, sis. Iya, Gitu, Ter. ada. Mantap. Aduh, emang tahe jelma. Cuat. Ini. Sabar. Tarik, sis. Semongko. Udah. Ayo, tarik, sis. Udah kan? Nanya. Cepet kali. Lagi. Dang joget, hadap yao, dang joget hadap yao, atau? Batak dale. Mana? Gak ada yang rekam. Kalau diterekam. Sini ya. Sini agak. Ini di mana kau? Di rumah Anda lah, Bang. Jadi di mana, Bang? Gak hujan katanya dan duanya orang ini. Mana ada hujan di sini? Oke, Bang. Bang Mario udah takut duluan. Operator udah masuk. Minggu depan apa kegiatan lagi? Jumlah Tahu lah, terserah operator. Oke lah ya, kita cukupkan di sini ya untuk malam ini ya. Sampai jumpa. Kepada operator terhormat dipersilakan dulu di depan. Kepada operator yang terhormat. Oke ya. Ini Pan. Oke teman-teman. Pan. Terima kasih untuk kebersamaan malam ini. Kali Semoga Tuhan memberkati kita dalam malam ini. Salam kepada keluarga kita ya. Oke. Tunggu Kak Santi. jam lagi. Hah? Oke, selamat malam. Oke ya. Ya, Prater. Oke, mari Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Ya. Pamit. Ingat tanggal 20 Desember ya. Pamit ya, nanti lain kali. Semoga kita bisa. Iya, Prater tanggal 21 Desember jangan lupa. Dadah, Ter. Sebut. Pak CB nih, Prater. Pak CB nih, Tuhan memberkati. Cari